Baik, nama saya Ignatius Bereza, NIM 1904168854, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, kelas A1, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, STMM, semester 4. Studi kasus yang pertama, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong, membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari 1000 sebagai berikut, yaitu adonan memotong mengemas Paijo 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paija 55, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75. 70. Wanti 40, 55, 65, 60. Penyelesaiannya yaitu seperti yang ada di sini. Penyelesaiannya meminimalkan langkah 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada garis yang sama dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikutnya. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Langkah 3, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka yang harus ditemukan dari 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan di kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Angka ini mengundang arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran pekerjaan. Perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4 Wanti dan baris Wanto meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Langkah 5, perhatikan nilai-nilai yang terkena baris. Langkah 6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah sumber daya yang tercermin dengan jumlah barisnya. Tugas 2, seorang manajer pemasaran yang ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkenaan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Ini seperti tabel 1 data. Penyelesaiannya yaitu tujuan ingin dalam penugasan salesman di atas adalah perolehannya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris dikurangkan dari 1100 baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat dari tabel 2. Ini tabel 2. Tabel 3, tabel optimal. Ini berdasarkan penugasan yang dibuat atas keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 tambah 1000 tambah 1050 tambah 1150, yaitu sama dengan 4300. Ini peramalan, soal tentang peramalan. Peramalan adalah kegiatan perkiraan atau memprediksikan apa yang terjadi pada masa
yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Sedangkan ramalan adalah situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Soal kedua, jenis sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Yang pertama, jenis-jenis peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 tahun. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 tahun. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Tujuannya penting adalah strategi pemasaran ialah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih produk dengan merek yang sudah ia ketahui ataupun dipercaya sebelumnya. Dengan adanya pemasaran, konsumen akan tahu merek kita, apa saja produk dan merek kita, dan apa saja kelebihannya. Memberikan arah jangka panjang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Membantu suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Soal keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan, yaitu hanya dua untuk mengatasi seluruh pendekatan. Salah satunya adalah analisis kuantitatif, yaitu satunya lagi adalah pendekatan kualitatif. Namun dalam bagian ini hanya satu pendekatan yang akan diperinci secara detail, yaitu peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan bermacam-macam metode yang bergantung pada data histori atau variabel asosiatif yang meramalkan permintaan, misalnya intuisi dan si pengambil keputusan, emosi pengambil kepribadian, dan sistem nilai. Dalam mencapai peramalan, beberapa perusahaan menggunakan salah satu pendekatan dan beberapa menggunakannya yang lainnya. Dalam praktiknya, kombinasinya dari keduanya biasanya paling efektif. Soal kelima, jelaskan 8 tahap dan melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan, apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 12 bulan, atau jangka pendek 1 sampai 30 hari. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Dan yang terakhir, implementasikan hasil-hasil peramalan. Sekian dari saya, terima kasih.